Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rodia Putri. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5D ingin sedikit mempresentasikan tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian dari daya saing ekonomi. Daya saing diartikan sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan daya saing bisnis. Yang pertama, ciptakan produk yang unik. Yang kedua, jalankan pemasaran online. Yang ketiga, ikuti perkembangan tren. Dan yang keempat, lakukan inovasi yang menarik. Selanjutnya ada perlakuan pelanggan yang baik. Lalu yang terakhir, belajar manajemen bisnis. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Yang pertama, efisien. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, inovasi. Dan yang terakhir, daya tanggap pelanggan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan turunnya posisi peringkat daya saing Indonesia dikarenakan beberapa perbaikannya yang dilakukan di tanah air belum berjalan maksimal. Sementara di sisi lain, negara-negara berada di atas Indonesia perbaikannya sudah lebih baik dan cepat. Lalu cara-cara meningkatkan daya saing produk dalam negeri menghadapi masuknya produk-produk luar negeri ke Indonesia dalam era perdagangan bebas. Yang pertama dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri, yang kedua dengan mengadakan kerjasama perdagangan internasional, lalu yang ketiga menambah sesuatu hal yang dapat memikat konsumen dengan produk dalam negeri. Selanjutnya, upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk dalam kerjasama ekonomi internasional adalah meningkatkan kualitas komoditas ekspor agar diterima pasar internasional. Liberalisasi perdagangan regional atau global. Ilham menyebut liberalisasi sebagai penggunaan mekanisme harga yang lebih insentif sehingga dapat mengurangi bias anti-ekspor dari rezim perdagangan. Disebutkan pula bahwa liberalisasi juga menunjukkan kecenderungan makin berkurangnya investasi pasar sehingga liberalisasi dapat menggambarkan situasi semakin terburuknya pasar domestik. Untuk produk-produk luar negeri, percepatan perkembangan liberalisasi pasar terjadi karena dukungan revolusi di bidang teknologi, telekomunikasi, dan transportasi yang mengatasi kendala ruang dan waktu. Menurut pendapat sebagian pakar ekonomi, perdagangan antar negara sebaiknya dibiarkan secara bebas dengan seminimum mungkin pengenaan tarif dan hambatan lainnya. Hal ini didasari argumen bahwa perdagangan yang lebih bebas akan memberikan manfaat bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidak ada perdagangan. Dijelaskan oleh Hadi, selain meningkatkan distribusi kesejahteraan antara negara, liberalisasi perdagangan juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan peningkatan efisiensi ekonomi. Namun demikian, oleh karena terdapat perbedaan penguasaan sumber daya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagai pakar yang lain berpendapat liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu, maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan. Secara internal, Indonesia mulai mereformasi kebijakan di bidang perdagangan sejak pertengahan dekade 1980-an, ketika terjadi penurunan harga minyak mentah di pasar dunia yang merupakan andalan ekspor nasional. Namun dalam hal ini pemerintah melakukan serangkaian deregulasi ekonomi untuk mendorong ekspor yang menghasilkan devisa. Makin terbuka dan terintegrasinya perdagangan antara negara juga didorong faktor eksternal seperti karena terkait ratifikasi perjanjian perdagangan antara negara, kawasan, atau bahkan yang bersifat global. Selanjutnya ada dampak liberalisasi perdagangan terhadap Indonesia. Sistem perdagangan dunia yang bebas dan terbuka menghendaki dihilangkannya segala bentuk investasi yang dapat
distorsi pasar. Meskipun penolakan investasi dilakukan dengan dalih untuk menciptakan suatu perdagangan yang adil, namun dalih seperti inilah yang seringkali membuat perdagangan justru menjadi tidak adil. Hal ini disebabkan masih terdapat perbedaan kemampuan menurunkan biaya produksi yang akan menentukan daya saing negara pelaku perdagangan, khususnya bagi pelaku yang tergolong sebagai negara-negara kecil. Secara konsep, penghapusan berbagai bentuk investasi dan hambatan menjadikan penerapan liberalisasi perdagangan akan mendorong peningkatan volume perdagangan, ekspor dan impor lebih besar sehingga nilai tambah yang diciptakan juga makin besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk mengetahui manfaat atau keuntungan dibukanya perdagangan, ukuran umum yang digunakan adalah kesejahteraan, analisis terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat akibat perdagangan atau penerapan instrumen liberalisasi perdagangan dapat dengan menggunakan konsep surplus konsumen dan surplus produsen. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.